Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 263 soal nomor 7. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Apakah pasangan segitiga berikut ini pasti kongruen? Jika ya, kriteria apakah yang menjamin pasangan segitiga berikut ini kongruen? Oke, untuk menjawabnya kita harus tahu teori tentang dua segitiga yang saling kongruen ya. Itu ada di halaman 224. Kita buka ya, ini dia. Nah, ini deh halaman 224. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Oke, yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Kalau kita lihat gambarnya nih, biru sama kuning ini kongruen menurut kriteria sisi-sisi-sisi. Jadi sisi yang kiri ini sama panjangnya dengan sisi kiri, sisi bawah sama panjangnya dengan sisi bawah, sisi kanan sama panjangnya dengan sisi kanan. Makanya masuk kriteria sisi-sisi-sisi. Gitu ya. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Ini lihat, ini dua segitiganya kongruen juga menurut kriteria sisi sudut sisi. Maksudnya gini, sisi sebelah kiri sama panjangnya dengan sisi sebelah kiri. Kemudian sudut yang di sini sama besarnya dengan sudut yang di sini. Terakhir, sisi yang bawah sama panjangnya dengan sisi yang bawah. Nah, ini kalau sudah terpenuhi seperti ini, pasti dua segitiganya kongruen. Bahkan yang di sini untuk sisi kanan dengan sisi kanan ini udah nggak perlu dibahas ya. Meskipun ini panjangnya juga pasti sama. Namanya juga kongruen. Kongruen itu sama bentuk dan sama ukurannya, Dek. Artinya identik, kembar. Tetapi kalau sudah memenuhi kriteria sisi, sudut sisi, ya, sisi, sudut sisi, maka sisi yang lain nggak usah dicek juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak gitu. Oke, itu kriteria yang kedua. Lanjut kriteria berikutnya. Di sini yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Kalau dilihat ini, sudut sebelah kiri ini sama besarnya dengan sudut sebelah kiri. Kemudian sisi bawah sama panjangnya dengan sisi bawah. Sudut sebelah kanan sama besarnya dengan sudut sebelah kanan. Ini masuk kriteria sudut sisi sudut. Nomor 4, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Nah, sudutnya ini, sudut kiri dengan sudut kiri, kemudian sudut kanan sama besar dengan sudut kanan, satu lagi ada satu sisi ini. Sisi kanan sama panjangnya dengan sisi kanan. Maka disebut sudut, sudut, sisi. Ya, sudut, sudut, sisi. Nah, terakhir untuk kriteria nomor 5, ini khusus, Dek. Kita baca aja sekalian. Untuk yang nomor 5 di sini tidak ada kriterianya. Kalau kriterianya hanya ada 4 tadi ya. Nah, nomor 5 ini khusus ya. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau terpenuhi syarat ini, pastilah kedua segitiganya kongruen. Ini maksudnya kayak gini. Ini kan ada tanda segitiga siku-siku. Ya, berarti kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Oke. Nah, kemudian kalau sisi miring ini sudah sama panjang dengan sisi miringnya dan satu sisi sikunya juga sama panjang,
ini yang bawah sama panjang dengan yang bawah, maka dapat dipastikan kedua segitiga ini kongruen. Kita bahkan tidak perlu untuk mengecek satu sisi lainnya, asalkan sudah terpenuhi ya, sama-sama segitiga siku-siku, sisi miringnya panjangnya sama, dan salah satu sisi sikunya juga sama. Ini yang dibahas yang bawah, berarti jelas dua segitiga siku-siku ini kongruen. Gitu ya Dek ya. Jadi kesimpulannya di halaman 224 ada 4 kriteria dan khusus untuk segitiga siku-siku ada 1. Nah, menggunakan teori ini kita kembali ke halaman 263, kita kerjakan soal di sana. Ini dia. Oke, baik, kita lihat untuk gambar yang A dulu. Segitiganya seperti ini. Ini kalau kita lihat ini adalah segitiga ABC yang di sebelah kiri, dempet dengan segitiga DBC yang di sebelah kanan. Nah, ada tanda siku-siku di sini, Dek. Tetapi ini nanti apakah masuk kriteria yang segitiga khusus tadi? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini sisi miringnya tidak diberi tanda sama panjang. Jadi kita tidak boleh memastikan ini sama panjang duluan. Jangan dipastikan dulu, kecuali kalau dikasih tanda sama panjang. Tanda sama panjang itu kayak gini nih. Nah, terus ini kalau gitu masuk kriteria apa dong, Kak? Ini masuk kriteria sisi, sudut, sisi. Kak Sari lihat kan? Sisi yang sama panjang itu ini, sisi bawah, sama panjang dengan sisi bawah, karena ada tanda sama panjangnya. Kemudian sudutnya sama besarnya, ini sudut B punya segitiga ABC, dengan sudut B punya segitiga DBC, sama-sama sudut siku-siku. Kalau sama-sama sudut siku-siku itu berarti besarnya sama-sama 90 derajat, ya kan? Kemudian sisi satu lagi yang pasti sama panjang itu yang ini Dek, sisi BC. Sisi BC ini punya dua segitiga ya. Sisi BC ini dimiliki oleh segitiga ABC sekaligus dimiliki oleh segitiga DBC. Nah, kok tahu kalau dia sama panjang, Kak? Iya, karena posisinya berhimpit. Jadi panjangnya benar-benar sama dari titik B sampai ke titik C ini. Jadi kesimpulannya untuk yang A ini masuk kriteria sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Ada kan tadi kriteria seperti itu? Ada ya. Terus kita jawab, apakah pasangan segitiga berikut ini pasti kongruen? Untuk yang A jawabannya iya. Kemudian jika ya, kriteria apakah yang menjamin pasangan segitiga tersebut ini kongruen? Kita jawab, kriterianya adalah sisi, sudut, sisi. Gitu ya, simple. Sekarang untuk gambar yang B. Siap. Gambar yang B, kalau kita perhatikan, ternyata segitiga siku-siku lagi. Oke, ini ada tanda siku-sikunya. Nah, apakah ini masuk kriteria 1-4 atau masuk kriteria yang nomor 5 tadi tentang kekhususan segitiga siku-siku? Kalau yang ini masuk yang kelima, Dek, tentang segitiga siku-siku yang khusus tadi. Kok tahu, Kak? Iya, ini yang pertama, kita sudah pastikan segitiganya segitiga siku-siku. Kemudian lihat, sisi miringnya diketahui sama panjangnya. Ini buktinya ada tanda sama panjang di sini. Oke, dan salah satu sudut sikunya sama panjang juga. Ini Dek, sudut yang bukan sudut siku ya, salah satu sisi sikunya sama panjang. Nih, sisi yang bawah dengan sisi yang bawah ada tanda sama panjang. Jadi ini masuk kriteria yang khusus untuk segitiga siku-siku. Nah ya, jadi kita jawab, apakah pasangan segitiga yang B ini pasti kongruen? Jawabannya iya. Kemudian jika ya, kriteria apakah yang menjamin pasangan segitiga berikut ini kongruen? Cara jawabnya kayak gini untuk yang B. Ini Dek, aku bacakan ya untuk yang B. Iya, maksudnya dua segitiga ini kongruen ya. Alasannya ini. Kongruen karena sisi miring pada segitiga siku-siku ini sama panjang. Ini dia sisi miringnya AC dengan QR ya. Kalau mau disebutkan nih, AC sama panjang dengan QR. Dan satu sisi siku sama panjang. Satu sisi siku yang sama panjang itu sisi AB sama panjangnya dengan sisi QP.
gitu. Jika ingin dilengkapi seperti itu ya, jadi boleh disebutkan sisi yang bersesuaian yang sama panjang yang mana. Kak Sari ulang, sisi AC sama panjang dengan sisi QR, terus sisi AB sama panjang dengan sisi QP ya. Dan yang jelas kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Di sini juga sudah Kak Sari sebutkan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk gambar berikutnya, gambar C. Gambar C bentuknya kayak gini. Ini segitiganya segitiga A, B, C. Kemudian ada lagi segitiga, berarti penyebutannya Q, P, C. Nah, Kak Sari tadi kan nyebutnya A, B, C. Ini penyebutan yang benar satunya lagi Q, P, C gitu deh. Karena Kak Sari nyebutnya dari sudut yang jauh ini ya. Nah, ini juga sudut yang jauh. Paham ya? Oke, nah untuk gambar C ini masuk kriteria apa? Kongruen apa enggak gitu ya. Kita lihat macam-macam kriteria tadi. Nih, kalau kita perhatikan, ini masuk kriterianya itu sudut, sisi, sudut. Nah, sudutnya yang ini dek, sudut A ini sama besar dengan sudut Q. Kemudian sisi AC sama panjang dengan sisi QC karena ada tanda sama panjangnya. Dan satu lagi sudutnya yang di sini tidak dia lihatkan tapi kita tahu nih, sudut C sebelah sini sama besarnya dengan sudut C sebelah situ. Kenapa? Karena ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Kita tahu sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Maka gambar C ini masuk kriteria sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Sehingga dipastikan dua segitiga ini kongruen. Jadi kita jawab ya yang C, iya kongruen. Menurut kriteria apa? Sudut, sisi, sudut gitu ya. Ini sudut A sama besarnya dengan sudut Q, sisi AC sama panjangnya dengan sisi QC, dan terakhir sudut C pada segitiga ABC sama besar dengan sudut C pada segitiga QPC. Alasannya karena sudut saling bertolak belakang. Kalau mau ditulis lengkap seperti itu, tulis aja sesuai kalimatnya Kak Sari tadi ya. Oke, C beres. Sekarang yang D. Untuk gambar yang D, segitiganya itu ini deh. P, C, Q ya dengan B, C, A. Kak Sari ulang. P, C, Q dengan segitiga B, C, A. Apakah ini kongruen atau tidak? Kalau kongruen masuk kriterianya apa? Gitu kan ya. Nah, dua segitiga ini juga kongruen deh. Kalau kita lihat kongruen berdasarkan kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, kalau dari atas kayak gini deh. Sudut, sisi, sudut. Oke, Kak Sari jelaskan ya. Untuk sudutnya ini, sudut Q di sini sama besarnya dengan sudut A pada segitiga yang atas. Kenapa? Karena keduanya ini adalah sudut dalam berseberangan. Kenapa lagi? Karena garis PQ ini katanya sejajar dengan garis AB. Kemudian dipotong oleh sebuah garis yaitu garis AQ. Sehingga perpotongannya pasti menghasilkan besar sudut yang sama. Dan disebut dengan sudut dalam berseberangan. Atau ada juga yang menyebut sudut berseberangan dalam. Nah, sudut seperti ini besarnya pasti sama. Jadi kesimpulannya sudut Q besarnya sama dengan sudut A karena mereka adalah sudut dalam berseberangan. Oke, nah sekarang untuk sisi ini, sisi QC sama panjangnya dengan sisi AC karena ada tanda sama panjang. Kali ini udah jelas ya, QC sama panjangnya dengan AC. Nih ada tanda sama panjangnya. Satu lagi, sudut C pada segitiga yang bawah ini sama besarnya dengan sudut C pada segitiga yang atas. Berdasarkan apa Kak? Karena mereka ini sudut yang saling bertolak belakang. Sekali lagi, sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama.
Sehingga gambar yang D ini, apakah dua segitiga ini kongruen? Jawabannya iya. Berdasarkan kriteria apa? Sudut, sisi, sudut. Ya, sudut, sisi, sudut. Gitu. Kita tulis kriterianya sudut, sisi, sudut. Sip. Kenapa Kak Sari jawabnya hanya jawab-jawab singkat gini sih Kak? Kenapa kok nggak ditulis keterangannya? Ya karena nggak ditanyakan ya. Soal nomor 7 itu tidak disuruh menuliskan tentang pasangan sisi yang bersesuaian atau pasangan sudut yang bersesuaian. Nggak disuruh kok. Kita hanya ditanya kongruen atau tidak. Kita jawab, iya. Kalau kongruen berdasarkan kriteria apa? Kriterianya kita tulis, kan udah beres. Memang kalau Kak Sari itu tipe yang kalau menjawab soal tuh deh ya, apa adanya. Jadi yang ditanyakan soal A ya kita jawabnya A. Nggak perlu bertele-tele ditambahin B, C, D, E gitu, malah nggak perlu. Ada banyak loh guru yang malah nggak suka, kayak kita jadi sok tahu gitu. Misalnya yang ditanya 1 tambah 1 berapa? Kita jawabnya 2, gini 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 gini. Nah, gini-gininya itu yang bikin guru nggak suka ya, sok pinter. Tapi sekali lagi, kalau kalian diminta oleh guru tambahin keterangan, sisi mana yang sama panjang dengan sisi mana, sudut apa yang sama besar dengan sudut apa, nah kalian sebutkan. Misalnya untuk yang D ini tadi, ini kan kriterianya kan sudut, sisi, sudut. Nah, sudut yang pertama itu sudut Q sama besarnya dengan sudut A. Karena dua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian sisinya, sisi QC sama panjang dengan sisi AC karena ada tanda sama panjangnya. Satu lagi, sudut C pada segitiga PQC sama besar dengan sudut C pada segitiga BCA karena dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, kan bisa kalian tulis kayak gitu ya. Dengarkan aja kalimatnya Kak Sari ya. Disalin itu maksudnya kalau diminta oleh guru. Tapi kalau enggak, jawab aja simpel kayak gini ya. Oke? Sip ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, gambar E. Oke, ini gambar E. Segitiganya segitiga ADC dan segitiga ABC. ADC yang bawah, ABC yang atas. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen? Berdasarkan kriteria apa? Kak Sari kasih tahu ya, gambar yang E ini segitiganya juga kongruen. Berdasarkan kriteria, lihat sisi, sudut, sisi. Ini dia. Sisi, sudut, sisi. Oke, jadi sisi DC ini sama panjangnya dengan sisi BC karena ada sama panjang. Di sini ada tandanya kan. Kemudian sudut C sama besarnya dengan sudut C. Ini sudut C miliknya segitiga yang bawah, segitiga ADC di sini, dan sudut C miliknya segitiga yang atas, segitiga ABC, ini sama besarnya. Kan ini ada tanda sama besarnya memang. Nih. Ya, tuh kayak gini, sama besarnya. Kemudian satu lagi sisi yang sama panjang itu ini, Dek, sisi CA. Atau boleh kita sebut sisi AC. Nah, kenapa sisi AC ini kita nyatakan sama panjang? Karena posisinya kan berhimpit. Sisi AC ini milik kedua segitiga loh ya, milik segitiga ADC, juga milik segitiga ABC. Nah, karena dia berhimpit ya pasti sama panjangnya. Panjangnya dari titik A sampai titik C. Jadi jelas, gambar yang E ini adalah segitiga yang kongruen. Kita jawab ya, iya, kongruen. Berdasarkan kriteria apa? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Kita tulis ya. Sisi, sudut, sisi. Yes. Terakhir, gambar yang F. Untuk gambar yang F, ini segitiganya segitiga ACB dengan segitiga RPQ. ACB, RPQ. Atau kalau menyebutnya gini, segitiga ABC, berarti kita sebutnya gini, segitiga
RQP gitu deh. Jadi berdasarkan sudut yang bersesuaian. Ini nanti sudut A bersesuaian dengan sudut R, sudut B dengan sudut Q, sudut C dengan sudut P. Kak Sari nyebutnya segitiga ABC dengan segitiga RQP. Apakah kedua segitiga ini kongruen? Jawabannya iya, kongruen. Berdasarkan kriteria apa? Lihat, sisi, sudut. Ini dek, sisi, sudut. Sisi AB sama panjangnya dengan sisi RQ karena ada tanda sama panjang. Kemudian sisi BC sama panjangnya dengan sisi QP. Lagi-lagi karena dikasih tanda sama panjang. Terakhir, sudut C sama besarnya dengan sudut P karena ada tanda sama besarnya. Jadi jelas, kita jawab untuk yang F ini, apakah kongruen? Iya. Berdasarkan kriteria apa? Sisi, sudut. Sisi, sudut. Gitu ya. Sisi, sudut. Nah, ada kan ya kriteria sisi, sudut ini tadi di halaman 224. Kalau lupa cek aja, pasti ada. Ya. Oke, berarti udah beres. Kak Sari bantu bahas di halaman 263 soal 7 ini. Penekanannya yang penting kalian paham. Untuk cara penulisan jawabannya, kalau mau yang lengkap, sekali lagi seperti tadi ya, sebutkan aja sisi-sisi yang bersesuaian sesuai kalimatnya Kak Sari. Misalnya kalau untuk yang F ini, sisi AB sama panjang dengan sisi RQ karena ada tanda sama panjangnya. Kemudian sisi BC sama panjangnya dengan sisi QP karena ada tanda sama panjangnya. Sebutkan gitu memang. Terakhir sudut C sama besarnya dengan sudut P karena ada tanda sama besarnya. Udah beres ya. Tapi kalau mau yang simpel kayak gini aja, ya berdasarkan kriteria sisi, sudut. Beres. Guru-guru kalian juga pasti ngerti kok ya. Oke deh Kak Sari sudahin dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh deh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab bagian mana yang bikin kamu bingung. Terus kalau mau gabung di grup masih boleh selama grupnya belum penuh ya. Cek aja ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh deh di subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.